Perkenalkan, nama saya Alfa Davin. Pada ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi manajemen proyek perangkat lunak kolaboratif menggunakan Scrum. Metode Agile dengan Scrum merupakan hasil dari adaptasi lingkungan proyek perangkat lunak yang cenderung bersifat dinamis, karena pada lingkungan ini dibutuhkan fleksibilitas dan kelincian yang tinggi. Lingkungan proyek yang bersifat dinamis membuat kebutuhan proyek sendiri merupakan kerangka kerja proses Agile untuk pekerjaan kompleks yang tidak bisa diprediksi dengan menerapkan kolaborasi kerja dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari observasi terhadap PT D-Box Indonesia, diperlukan solusi berupa sistem informasi manajemen proyek yang menggunakan metode Agile sebagai dasar proses bisnis. Stasi menghadapi lingkungan proyek yang dinamis dan kerangka kerja Scrum sebagai dasar proses bisnis kolaborasi kerja untuk menghadapi pekerjaan kompleks yang tidak bisa diprediksi. Sehingga tahap pada proses manajemen proyek dari perencanaan koordinasi, pelaksanaan, dan sumber daya beserta pemanfaatan waktu berevolusi harus diselesaikan dengan cepat. Kinerja desain yang dikompromikan dan usaha signifikan untuk memperbarui rencana dan adaptasi terhadap perubahan, sehingga metode ini menerapkan proses iterasi pada pengerjaan proyek yang dikerjakan dari awal hingga selesai dan diulang kembali jika hasil tinjauan pemangku kepentingan dirasa kurang, sehingga Scrum bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Dari setiap karakter metode pengembangan yang ada, metode pengembangan waterfall merupakan metode yang paling cocok untuk penelitian ini melalui pengerjaan sekuensial di mana setiap fase harus valid terlebih dahulu sebelum lanjut ke fase selanjutnya. Sehingga cocok yang sudah tahu akan kebutuhan terhadap sistem informasinya dikarenakan dari pihak PT The Box Indonesia sudah mengetahui kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan. Tahap metode pengembangan ini dibagi menjadi beberapa fase diantaranya spesifikasi, fermentasi, validasi, dan evolusi. Pada fase spesifikasi, kebutuhan dan tujuan yang ada pada sistem ditetapkan berdasarkan konsultasi kepada stakeholder sebagai spesifikasi sistem. Lalu pada fase pengembangan, hasil dari spesifikasi ditetapkan terhadap perangkat lunak. Pada fase validasi, perangkat lunak diuji setiap spesifikasi unitnya sebagai verifikasi fungsional dan persiapan perangkat lunaknya untuk validasi fungsional. Dan pada fase evolusi, sistem dijalankan stakeholder dan diperbaiki jika ada kesalahan. Metode manajemen proyek tradisional mempunyai kekurangan terkait desain perangkat lunak dan pengembangannya jika diterapkan pada proyek berskala besar karena tidak empiris, tidak terduga, dan tidak iteratif. Metode yang melakukan pendekatan pada karakteristik pemangku kepentingan ada solusi untuk tujuan proyek lebih jelas, sekalipun mereka tidak mengetahui secara persis perangkat lunak apa yang mereka butuhkan. Metode tersebut ada Agile Project Management, di mana interaksi individu diutamakan daripada proses pengerjaan proyek. Proses pengerjaan diutamakan daripada dokumentasi, dan pada pemangku kepentingan dilibatkan sehingga permintaan perubahan bisa langsung direspon daripada mengikuti rencana awal di inisialisasi proyek hingga selesai. Scrum adalah metode pengerjaan tugas secara kolaborasi yang dimana setiap tugas disebut dengan backlog, dan tim yang terlibat terhadap backlog mengerjakan dalam beberapa minggu berdasarkan penentuan manajer proyek yang disebut dengan sprint. Langkah pertama dalam metode penelitian ada studi literatur yang dimana informasi terkait sistem ini dari manajemen proyek itu sendiri hingga teknis pengembangan sistem dikumpulkan. Semua informasi yang dikumpulkan dari sumber resmi diantaranya jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang serupa. Lalu dilanjutkan ke analisis kebutuhan yang dimana garis besar sistem dijelaskan beserta diagramnya. Aktor diidentifikasikan beserta kebutuhan fungsionalnya dan kemudian dimodelkan dengan diagram use case. Basis data diidentifikasi terkait entitas dan atribut apa saja yang diperlukan, serta analisis kebutuhan dirasa cukup dari pihak stakeholder maupun pengguna. Dilakukan perancangan sistem pada basis data, model statis, model dinamis, algoritma fungsional, dan antarmuka. Pada
basis data, tabel dan kom dibuat dengan isi entitas dan atributnya untuk membantu peneliti mengubah arsitektur basis data sebelum implementasi. Pada mode statis dan dinamis, komponen sistem digambarkan dengan diagram kelas dan alur berjalannya fungsional melalui komponen digambarkan dengan diagram sequence untuk membantu peneliti membahas arsitektur sistem sebelum implementasi. Pada antarmuka, pandangan secara garis besar pada tampilan didesain menggunakan mockup dengan jenis Opacity untuk membantu peneliti mengubah pramuka yang bagus sekaligus mudah digunakan sebelum implementasi. Pada algoritma fungsional, Code metode struktural dibuat untuk membantu peneliti mengubah kode sebelum implementasi dan sekaligus berfungsi sebagai dasar penguji. Untuk analisis kebutuhannya yang terdiri dari deskripsi umum sistem, di mana sistem ini dikembangkan dengan basis web yang bertujuan untuk memudahkan proses pada manajemen proyek yang bersifat kolaborasi kerja dan secara spesifik menggunakan metode ajaran dengan kerangka kerja Scrum. Lalu untuk proses bisnisnya ini merupakan yang dari BPMN manajemen proyeknya. Tahap pertama pada pengerjaan proyek setelah proyek diterima dari pihak klien atau stakeholder ada analisis pemasaran, yaitu mencatat garis besar proyek dengan formulir tinjauan yang berisi 5 informasi utama untuk menentukan apa yang harus dilakukan sistem, yaitu latar belakang, tujuan, objektivitas, kriteria sukses, dan hamparan. Setelah analisis pemasaran, scrumming proyek dilakukan, kebutuhan sistem daftarkan dan bentuk backlog berdasarkan modul pada formulir objektivitas, dan setiap model pada objektivitas ditentukan waktu pengerjaannya menggunakan Gantt chart. Lalu pada Scrum dilakukan rapat perencanaan sprint dan menentukan backlog yang dikerjakan beberapa minggu pekerjaannya dan siapa saja yang terlibat. Setelah pengerjaan sprint selesai, maka akan dilakukan rapat lagi untuk membahas apa yang sudah dan apa yang belum. Hal yang belum ini adalah pemasaran yang harus dimasukkan ke dalam backlog untuk dikerjakan pada sprint selanjutnya. Proses ini bersifat iteratif hingga semua backlog selesai dikerjakan. Setelah sistem informasi sudah jadi dan sudah teruji, maka akan dilakukan peninjauan bersama dari pihak klien dan pengembang untuk menentukan kebenaran dari tujuan sistem informasi tersebut dan hasil akhir diberikan kepada klien. Pada pengerjaan sprint, backlog dibagi kategorinya jadi 4 papan, yaitu tujuh merupakan backlog yang akan dikerjakan, progres ada backlog yang sedang dikerjakan, dan yang merupakan backlog yang sudah selesai dikerjakan. Dalam identifikasi aktor perlu diidentifikasi untuk penjelasan secara detail terkait apa yang bisa dilakukan terhadap sistem. Pada sistem ini ada 3 aktor, diantaranya user yang merupakan aktor yang belum login pada sistem, sehingga hanya bisa melakukan sign in dan sign up sebagai aktor. Leader yang merupakan pimpinan organisasi yang merupakan punya hak akses penuh pada data klien, divisi, karyawan, proyek, dan manajemen proyek. Dan employee yang merupakan karyawan organisasi yang hanya bisa membaca data. Untuk analisis kebutuhan yang harus ada pada sistem dan kebutuhan yang tidak terkait secara teknis harus didokumentasikan. Kebutuhan sistem yang harus ada disebut dengan kebutuhan fungsional, sedangkan kebutuhan yang tidak terkait secara teknis disebut dengan kebutuhan non-fungsional. Pada sistem ini terdapat 4 modul dengan total kebutuhan fungsional sebanyak 80 dan terdapat 3 kebutuhan non-fungsional. Dan analisis datanya yaitu data beserta struktur basis data dianalisis berdasarkan kebutuhan fungsional. Pada sistem ini terdapat 16 entitas untuk basis data. Untuk pemodelan fungsinya, perilaku aktor kepada sistem digambarkan mengenai fungsional apa saja yang bisa diakses oleh setiap aktor berdasarkan ruang lingkup model menggunakan diagram use case. Berikut ini adalah use case model project management-nya.
Lalu dalam perancangan sistem terdiri dari basis data, di mana berdasarkan hasil analisis data pada sistem dibuatlah basis data yang digambarkan di bawah ini. Lalu untuk pemodelan statis pada perencanaan sistem di sini menggunakan diagram kelas. Diagram ini merupakan pemodelan kelas yang berisi atribut beserta metodenya dan dideskripsikan dalam bentuk tabel beserta hubungan antar kelasnya. Pemodelan statis pada penelitian ini mencakup dua ruang lingkup, yaitu sistem dan layanan web. Ruang lingkup sistem adalah rencana komponen terhadap React.js sebagai antar muka pengguna, dan ruang lingkup layanan web adalah rancangan kelas terhadap WebUX sebagai jembatan antar klien dan basis data. Lalu untuk pemodelan dinamis pada perancangan sistem di sini menggunakan diagram sequence. Diagram ini merupakan pemodelan fungsional terhadap kelas yang terlibat, di mana kerja fungsional tersebut digambarkan melalui kelas apa saja dari kelas yang sudah dimodelkan pada pemodelan statis, dan alur kerjanya akan skenario diagram use case. Dan berikut ini merupakan diagram sequence dan menambahkan backlog. Untuk yang tamuka penggunanya, perancangan antarmuka pengguna adalah gambar wireframe antarmuka sistem sebagai dasar implementasi antarmuka sistem. Dan berikut ini adalah perancangan halaman detail proyeknya. Di sini implementasi sistem dilakukan melalui 4 tahap, yaitu basis data, layanan web, antarmuka, dan kode program dengan antarmuka halaman detail proyek sebagai berikut ini. Dan dalam pengujian sistem dibagi menjadi dua, yaitu pengujian fungsional yang terdiri dari verifikasi fungsional, di mana diagram contour flow dibuat terhadap algoritma fungsional, kemudian dihitung jumlah psychometric complexity, dan dibuat independent pair pengujian sejumlah hasil perhitungan, dan dibuat tabel hasil pengujiannya. Berikut ini ada sudut code dan menambahkan backlog. Lalu ini ada contour flow graph menambah backlog. Di sini kita mendapatkan bahwa psychometric complexity yang didapatkan ada 4, sedangkan dan jumlah yang jauhnya ada 4. Berdasarkan hasil uji verifikasi jauh 4, kita menggunakan pengujian di mana sistem berhasil mendapatkan backlog dan mengundang karyawan pada tim yang belum menjadi kolaborator. Setelah diuji, sistem berhasil mendapatkan backlog dan mengundang karyawan pada tim yang belum menjadi kolaborator, sehingga pengujian tersebut berhasil. Lalu ada juga yang validasi fungsional, di mana sistem diuji melalui antarmuka pengguna tanpa memperhatikan bagaimana algoritma kode program berjalan untuk melihat kebenaran dari tujuan fungsional tersebut menggunakan jenis pengujian equivalence partitioning. Jenis ini menggunakan skenario pengujian yang dipartisi jadi kelas valid dan tidak valid. Kemudian diuji salah satu skenario pada setiap kelas untuk mewakili semua skenario pengujian yang ada pada kelas tersebut. Di sini ada 4 skenario, yaitu menambah backlog dengan formulir kosong, menambah backlog dengan formulir terisi tanpa tim, menambahkan backlog dengan formulir terisi dan tim yang bukan kolaborator, dan menambahkan backlog dengan formulir terisi dan tim yang kolaborator. Lalu untuk hasil uji validasinya dengan skenario yang keempat, backlog bertambah dan aktivitas proyek bertambah melalui data pengujian backlog X dari tim Faisal. Setelah dilakukan pengujian, data backlog bertambah dan aktivitas proyek bertambah sehingga hasilnya berhasil. Lalu ada dan yang terakhir ada pengujian non-fungsional, di mana kebutuhan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan sistem diuji agar menghasilkan produk berkualitas sebelum diberikan kepada pengguna. Dalam skenario-nya, sistem dibuka pada
Paban Com, Firefox, dan Opera dengan versi terakhir tahun 2019 selalu menjalankan fungsional login melihat dashboard dan logout dengan tujuan agar sistem bisa menjalankan fungsional login melihat dashboard dan logout pada ketika perubahan tersebut. Setelah dilakukan pengujian, sistem bisa menjalankan fungsional login melihat dashboard dan logout pada ketika perubahan tersebut yang mengindikasikan bahwa pengujian tersebut berhasil. Untuk kesimpulannya, pada hasil pengujian sistem didapatkan 9 verifikasi fungsional metode whitebox dengan hasil benar semua dan 110 validasi pengujian metode whitebox jenis equivalence partitioning dengan hasil benar semua. Pada pengujian non-fungsional, ketika kebutuhan di aspek fungsional ini berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan. Sekian presentasi saya pada ini. Terima kasih.